warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok pertama akan menyampaikan sebuah makalah dengan judul konsep umum media pembelajaran, yang dalam bab ini akan diterangkan 3 subbab, yaitu tentang definisi media pembelajaran, kemudian tujuan penggunaan media pembelajaran, dan yang terakhir itu adalah posisi media dalam pembelajaran bahasa Arab. Untuk yang pertama yaitu adalah definisi dari media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, ataupun pengantar. Kemudian media ini merupakan suatu segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun informasi. Di samping sebagai sistem penyampaian atau pengantar, media yang sering disebut juga dengan kata mediator adalah penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya. Dengan istilah mediator, media menunjukkan bahwa fungsi atau perantaranya itu adalah mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak, dan sekaligus sebagai mempermudah siswa dalam pembelajaran. Kemudian media secara ringkasnya itu adalah suatu alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan informasi dan lingkungan yang disusun secara terencana untuk memudahkan siswa dalam belajar. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya berupa tempat ketika pembelajaran ataupun itu berlangsung, tetapi juga media dan peralatan yang diperlukan untuk menyampaikan informasi dalam pembelajaran. Kemudian, kata pembelajaran sendiri diasumsikan terjemahan dari kata instruction yang dapat mempermudah siswa dalam mempelajari segala sesuatu melalui berbagai macam media seperti media cetak, kemudian program televisi, gambar, radio, ataupun yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah terkait dengan media pembelajaran sendiri. Media pembelajaran yaitu adalah suatu sarana pembelajaran yang digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran, sebagai suatu perantara yang mana dapat mempertinggi efektivitas dan juga efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ini merupakan suatu segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun informasi. Di samping sebagai sistem penyampaian atau pengantar, media yang sering disebut juga dengan kata mediator adalah penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya. Dengan istilah mediator, media menunjukkan bahwa fungsi atau perantaranya itu adalah mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak, dan sekaligus sebagai mempermudah siswa dalam pembelajaran. Kemudian media secara ringkasnya itu adalah suatu alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan informasi dan lingkungan yang disusun secara terencana untuk memudahkan siswa dalam belajar. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya berupa tempat ketika pembelajaran ataupun itu berlangsung, tetapi juga media dan peralatan yang diperlukan untuk menyampaikan informasi dalam pembelajaran. Kemudian, kata pembelajaran sendiri diasumsikan terjemahan dari kata instruction yang dapat mempermudah siswa dalam mempelajari segala sesuatu melalui berbagai macam media seperti media cetak, kemudian program televisi, gambar, radio, ataupun yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah terkait dengan media pembelajaran sendiri. Media pembelajaran yaitu adalah suatu sarana pembelajaran yang digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran, sebagai suatu perantara yang mana dapat mempertinggi efektivitas dan juga efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dari beberapa
pengertian tentang media dan juga pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran itu adalah suatu bahan atau alat yang membawa informasi atau bahan pelajaran yang bertujuan agar siswa dapat mencapai tujuan dalam pembelajaran itu tersendiri. Kemudian yang bab selanjutnya atau pembahasan selanjutnya itu adalah mengenai tujuan dari media pembelajaran yang akan disampaikan oleh Mbak Rifana Triwahyuni. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan penggunaan dari media pembelajaran. Adapun tujuan penggunaan dari media pembelajaran ini yang pertama yaitu mempermudah proses belajar mengajar. Jadi, penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar ini akan mempermudah guru dalam menjelaskan materi kepada siswa-siswanya. Kemudian sebaliknya pula, siswa akan cenderung lebih mudah menangkap materi dari gurunya apabila digunakan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajarnya. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi belajar mengajar. Dengan digunakannya media pembelajaran ini, maka guru akan lebih menghemat waktu dan juga menghemat tenaga ketika menjelaskan materi kepada para siswanya. Yang ketiga yaitu menjaga relevansi dengan tujuan belajar. Nah, kadang-kadang ada beberapa pengajar atau guru yang ketika menjelaskan keluar dari konteks permasalahan ataupun konteks materi yang sebenarnya, yang seharusnya. Hal ini akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Maka dari itu digunakanlah media pembelajaran ini untuk membantu menjaga relevansi dengan tujuan belajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu membantu konsentrasi mahasiswa. Konsentrasi mahasiswa atau konsentrasi siswa ini biasanya berhubungan dengan ruangan ya, mungkin ruangan ataupun waktu pembelajaran. Misalnya ketika siswa ataupun kita mahasiswa belajar di ruangan yang berada di samping jalan raya tepat, maka kita akan otomatis mendengar suara bising kendaraan dan konsentrasi akan menjadi berkurang. Selain itu, contoh lain ketika kita belajar di kelas sekitar pukul 1 siang ataupun 2 siang, itu kita biasanya merasa mengantuk. Itu juga dapat mengurangi konsentrasi belajar kita sehingga perhatian kita terhadap materi yang dijelaskan oleh guru pun juga ikut berkurang. Kemudian yang selanjutnya yaitu komponen sumber belajar yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Jadi dengan media pembelajaran ini, siswa akan tertarik untuk memperhatikan materi yang disampaikan oleh pengajar atau gurunya. Mungkin dengan menggunakan video ataupun slide, siswa biasanya akan tertarik untuk memperhatikan video ataupun slide tersebut, karena kebanyakan orang biasanya akan lebih menyukai gambar ataupun video daripada mendengarkan penjelasan. Yang selanjutnya yaitu wahana fisik yang mengandung materi instruksional. Kemudian setelah itu ada teknologi pembawa informasi ataupun pesan instruksional. Kemudian yang terakhir yaitu segala sesuatu yang dapat merangsang proses belajar siswa. Ya, demikian sedikit penjelasan tentang tujuan dari penggunaan media pembelajaran.
Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai posisi media dalam pembelajaran bahasa Arab. Sebelum itu saya akan sedikit menyampaikan dari beberapa pendapat terkait manfaat penggunaan media, yang salah satunya yaitu dari pendapat Al-Khosini. Beliau mengemukakan bahwasanya manfaat penggunaan media itu adalah untuk membatasi atau mengurangi penggunaan teknik terjemah dan memastikan bahwa siswa-siswa itu dapat memahami maknanya serta menjadi stimulus atau perangsang peran dan keterlibatan siswa di dalamnya. Begitu. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai beberapa macam media yang dimana ia dapat menunjang pembelajaran bahasa Arab dan juga manfaatnya. Yang pertama yaitu laboratorium bahasa multimedia, yang kedua yaitu LCD, dan yang ketiga yaitu internet. Yang pertama yaitu laboratorium bahasa multimedia, yaitu laboratorium bahasa yang mengacu kepada seperangkat peralatan elektronik, audio, video yang terdiri dari mesin utama yaitu instruktur konsol. Komponen multimedia sebagai komponen tambahan yang dapat dikombinasikan dengan semua itu. Jika dilakukan, maka tampillah laboratorium bahasa itu sebagai laboratorium bahasa multimedia. Artinya, peralatan jenis media tersebut dengan fungsi masing-masing yang mempunyai banyak variasi. Adapun teknik pemanfaatan LBM atau laboratorium bahasa multimedia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah listening class, cara klasik penggunaan piranti laboratorium bagi pembelajar bahasa asing, yang termasuk di dalamnya yaitu bahasa Arab. Untuk pembelajaran kemahiran menyimak atau maharah al-istima' yang dapat diintegrasikan dengan kemahiran berbicara atau maharah al-kalam, kemahiran membaca atau maharah al-qiraah, dan kemahiran menulis maharah al-kitabah. Selanjutnya yaitu sasaran yang mesti dicapai dengan penggunaan laboratorium bahasa di sini adalah agar pelajar dapat mendengar, melihat, memahami, dan mengamati bagaimana penutur asli menggunakan bahasa asing itu dalam berbagai situasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu LCD, proyektor. LCD adalah jenis video untuk menampilkan gambar atau data komputer pada layar atau permukaan datar lainnya. Adapun pemanfaatan LCD dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu untuk menjelaskan materi pembelajaran yang akan menjadi media audio yang sangat menarik perhatian para pelajar. Karena LCD mampu menampilkan slide dalam ukuran besar pada layar besar dengan warna-warna yang bisa diatur sesuai dengan keinginan. Dan yang ketiga adalah internet. Yang dimaksud dengan internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer yang terorganisir di seluruh dunia melalui telepon ataupun satelit. Begitu. Adapun pemanfaatan internet dalam pembelajaran bahasa Arab adalah yang pertama, meningkatkan keterampilan berbahasa yang tidak dapat dipungkiri, atau banyak situs internet yang menyajikan program-program menarik dalam bahasa Arab. Adapun situs-situs bahasa Arab yang bisa dikunjungi telah kami sampaikan dalam makalah. Nanti bisa dilihat. Begitu. Terus selanjutnya yang kedua yaitu untuk meningkatkan kemampuan penerjemah. Untuk peningkatan kemampuan penerjemah ini, internet dapat dimanfaatkan sebaik mungkin karena alat penerjemahan bahasa Arab Indonesia sudah banyak tersebar, bahkan dapat didownload dengan sangat mudah. Selain aplikasi tersebut,
Juga masih banyak situs internet yang menyajikan program-program yang dapat melatih kemampuan ini. Telah kami sebutkan dalam makalah kami juga, nanti bisa dilihat. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekeliruan maupun kesalahan dalam penulisan makalah ataupun penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.